Halo Bapak Ibu. Halo, tes, tes. Ya, halo Pak. Iya, bagaimana Bapak Ibu hasil diskusi tadi? Jadi yang MTS atau SMP gabung semuanya ya Pak. Kami satu Iya, betul. kelompok. Iya. Fokusnya ke kelas berapa, Pak? Saya terserah teman-teman aja Pak. Kalau saya ngajar kelas 7, mungkin lebih memilih ke kelas 7 nanti. Siap. Silakan yang lain Bapak Ibu. Iya. Nanti Bapak Ibu dari sekian perangkat pembelajaran itu nanti akan dibagi per individu, walaupun kelompok ya, tapi nanti dibagi-bagi menjadi individu. Mungkin ada yang kebagian apa, kalau sebaiknya sih kalau SKL KIKD itu bisa semua orang ya. Jadi misalkan dipilih nih kelas, kita fokusnya yang SMP ini kelas 7 misalkan. Nanti yang SKL KIKD kan banyak tuh, biasanya satu jenjang itu sekitar bisa 8 sampai 9 bab mungkin ya untuk kelas 7 ataupun kelas 8 dan 9. Nanti kan bisa dipilih, dibagi-bagi tuh, ada yang bab ini sampai bab ini itu oleh siapa, bab ini sampai bab ini oleh siapa. Nanti setelah tersusun satu KIKD lengkap, nanti bisa ada yang mengerjakan tuh kelompok itu, misalkan Pak Sumadi bagian Prota, kemudian Pak Ibu Rinda ke bagian Promes, dan lain-lain. Atau misalkan Prota Promes berdua karena kan banyak orangnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk saat ini nanti silakan diskusi lebih banyak dengan Bu Nike itu terkait dengan tadi kita kan yang utama itu di KIKD ya Bapak Ibu ya, di KIKD. Nah, untuk yang SD memang Bu Andini saja. Bu Andini juga silakan saja pilih satu kelas yang Ibu sudah ada aja dulu Ibu. Misalkan Ibu ngajar kelas 5 atau kelas 6. Berarti Ibu ngambilnya di kelas 5 atau kelas 6 itu. Biar nanti kan ketahuan apa yang Ibu sudah miliki, perangkat pembelajarannya, ketika nanti ditampilkan atau didiskusikan sama Ibu Nike kan tahu ini benar atau salahnya, atau misalkan harus disempurnakan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakati saja kelas 7 semua ya. Kelas 7. Halo Bapak Ibu. Kalau saya lihat Setuju Pak. Kalau saya lihat kalau saya lihat di chat itu kebanyakan kelas 7 ya. Berarti kita fokus ke kelas 7 ya. Kelas 7 Bapak Ibu gimana? Kelas 7 semua ya. Di satu kelompok kelas 7. Ya boleh Pak. Ya, alhamdulillah ya. Pak, sama ikut aja. Ya, siap. Berarti saya juga ikut saja. Kelas 7 ya, yang SMP nanti kelas 7. Nah, untuk pembagian tugasnya nanti saya share di grup WhatsApp. Silakan Bapak Ibu memilih tugas-tugas kelompok yang akan dikerjakan menjadi kelompok-kelompok kecil lagi. Begitu ya. Misalkan tadi SKL KIKD-nya untuk yang bab ini atau KD 3.1 sampai 3. berapa oleh Pak Sumadi, dan ini misalnya berikutnya oleh siapa dan siapa gitu ya, biar nanti ketahuan ada KIKD-nya beres. Setelah dikelompokkan beres, baru nanti kan Prota siapa, Promes siapa, dan seterusnya. Saya rasakan semuanya bersambung ya Bapak Ibu ya. Semuanya bersambung perangkat pembelajaran itu. Nanti untuk RPP Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu RPP-nya berbeda. Misalkan Pak Sumadi bab 1, Bu Rina bab 2, Bu Rafika bab 3, dan seterusnya. Sehingga kita nanti punya karya terbaik dari Bapak Ibu untuk RPP kelas 7 yang sesuai dengan
seharusnya begitu ya. Nah, nanti kalau sudah beres, kita agendakan mau tanggal 29 kah atau tanggal 30 Desember kah. Kita nanti ada yang presentasi Bapak Ibu ya. Dari setiap jenjang satu saja. Misalkan dari SMP satu. Delapan kurang. Dari SMA satu misalkan ya, dari SD satu, atau mungkin perwakilan saja lah cukup dua. Karena mungkin nanti yang banyak itu adalah kita di pembahasan. Iya Pak, kayaknya cuma saya yang SD. Ya, Bu Jadi Andini. gimana tuh Bu kelompoknya Bu? Ya. Bu Andini ngajar kelas berapa Bu? Saya kelas 4, 5, 6. Nah, Ibu pilih aja salah satu Bu, mau kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Yang dibuat apa aja nih Pak? Kalau menurut panitia itu semuanya Bu, dari RPP, dari SKL KIKD, kemudian Prota, Promes, penilaian, kemudian ada kisi-kisi soal. Kalau kisi-kisi soal mungkin nanti adanya di RPP ya Bapak Ibu ya, mungkin bagian dari RPP. Untuk yang SMA. Maaf, ini sambil. Ya, halo Bu. Ya, SMA sekarang SMA ya. Sambil terus di Zoom ya Pak? Iya Bu. Untuk yang SMA, Bu. Ya, untuk yang SMA Bapak satu kelompok saja ya Bapak Ibu ya, satu kelompok saja karena memang hanya beberapa orang yang SMA. Nah, silakan fokuskan mau di kelas 10, 11 atau 12. Gitu. Yang SMA coba siapa saja Bapak Ibu? Ya, Pak Denny atau Ibu Denny ya, Bu Denny satu. Pak Bu Sunarti 2. Ya, baru 2 orang ya yang SMA ya. Terus Ibu Dian Tardia SMA 3. Bu Nur Malawati ya 3. Kemudian Ibu Dian Tardia juga itu SMA ya, berarti 4 tuh kan, berarti kurang lebih SMA 4 orang, sehingga kita buat satu kelompok saja. Silakan mau di kelas berapanya terserah, mau kelas 10, 11 atau 12. Dan mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi untuk berdiskusi. Mungkin ada yang belum jelas atau boleh saya nanya Pak Hendra? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Hendra sebelumnya. Jadi kami ini kan satu kelompok dan kemarin itu apa tadi kata Ibu Neke kan katanya cuma mungkin susah apa kalau kita satu kelompok tapi beda-beda gitu. Apakah dari panitia yang menyediakan apa itu namanya belangkonya Pak, atau kita bikin sendiri Pak? Oh, yang format Pak ya? Bapak Lutfi juga kemarin. Iya. Apakah boleh aja kami beda-beda Pak? Masalah format itu yang penting kami kerjakan.
terus kami kumpulkan jadi satu. Iya. Kemarin Atau ada format tertentu Pak dari panitia itu aja Pak? ya siap Pak Said, terima kasih. Sebetulnya Bapak Ibu kan kemarin dikatakan bahwa memang tidak ada format baku, tetapi nanti saya akan share format dari ada format dari Pak Wawan, kemudian ada format dari Pak Lutfi ya. Nah, insya Allah kami akan share. Kemudian mau format apa yang Bapak Ibu pilih silakan. Kami membebaskan karena memang tidak ada format yang baku Bapak Ibu ya untuk masing-masing bagian itu, sehingga silakan aja Bapak Ibu pilih yang mana untuk diambil begitu ya. Nanti saya akan share, atau kalau tidak salah Pak Didin sudah nge-share di grup itu yang banyak itu Pak ya, yang dari Pak Wawan kalau tidak salah, ada yang dari Pak Wawan, ada yang dari Pak Lutfi ya, Gus Lutfi. Silakan Bapak Ibu pilih saja untuk formatnya. Kemudian karena analisis Terima kasih KIKD. Pak. Bagi Pak Hendra. Ya, siap. Mangga Pak Said. Ini tadi kan ini boleh kami contoh ya yang mana aja formatnya gitu. Ya. Untuk pengumpulan nanti kita memakai link Google apa atau langsung Ya. di WA aja nanti. Ya, untuk pengumpulan Bapak Ibu nanti kami akan berikan pengumpulan atau link pengumpulan tugas. Jadi kita kayaknya tidak membuat Google Classroom ya. Kita manfaatkan saja diskusi di WA group. Di situ kan juga ada Ibu Nike ya. Jadi kalau bertanya-tanya silakan di WA group saja, atau mau japri juga mangga. Jadi nanti untuk pengumpulan tugas itu berarti ada dua, yaitu kelompok dan individu. Nah, kalau yang misalkan tugasnya tugas kelompok, nanti Bapak Ibu tolong dikasih nama di tugasnya kelompok. Misalkan Prota kelompok, Promes kelompok begitu ya. Kalau yang RPP itu tugas individu. Silakan disesuaikan dengan nama masing-masing. Misalkan RPP Ibu Nur atau Pak Tito dan sebagainya itu ya. Itu untuk pengumpulan tugas. Nanti saya akan ngasih link pengumpulan tugas biar kami juga mudah untuk pemeriksaannya. Begitu. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu untuk pengecekan yang atau untuk tampil, jadwal tampil ya, nanti ada yang presentasi SMP atau MTS satu orang saja, kemudian SMA satu orang, SD satu orang, satu-satunya ya. Mau tanggal berapa kita sepakati biar nanti Bapak Ibu ada yang mau bepergian atau ada kegiatan yang lain, kita sudah punya jadwal nih. Kan terakhir pengumpulan tugas itu tanggal 31 ya Bapak Ibu ya. Saya tawarkan mau tanggal berapa? 29, 30. Itu saja deh, jangan di tanggal 31-nya. Biar nanti ada yang terkoreksi kan bisa Bapak Ibu betulkan. Ya silakan, mau tanggal berapa Bapak Ibu? 29 atau 30 Desember? Silakan. Hendra. Ya, siap. Ya. Jika boleh saran, Pak Hendra, Boleh, gimana Ibu? kalau kita Ya, halo Ibu. Ya, tadi ada saran Pak, katanya bikin grup intern katanya. Supaya lebih mudah komunikasi. Boleh Ibu. Misalkan yang SMP atau MTS boleh membuat grup intern. Silakan aja Bapak Ibu. Nanti ada yang mengomandoi ya. Ini grup WA-nya, misalkan SMP. Ini grup WA
khusus SMA ya. Atau ini grup SD gitu ya, cuma satu orang. Bu Andini saja. Silakan Bapak Ibu bebas nanti. Misalkan Pak Said SMP ya udah nanti Pak Said buat grup WA SMP begitu ya. Kemudian yang lain ada grup WA SMA, silakan. Nah, untuk ini ya, untuk tadi tayang atau presentasi, bagaimana kalau di tanggal 30 berarti hari Rabu ya Bapak Ibu ya? Bagaimana? Boleh ya? Ulun setuju aja, Pak. Ya, siap. Biar agak lama ya. Sekarang kan tanggal 24. Tanggal 24 hari Kamis, berarti tanggal 30 itu nanti ada yang presentasi, satu di MTS atau SMP, satu SMA, satu lagi SD gitu ya. Biar nanti kita ketahui bersama-sama apa yang telah Bapak Ibu kerjakan itu apakah sudah sesuai atau ada yang perlu dikoreksi begitu ya. Jadi kita nanti diskusi tanggal 30 ya Bapak Ibu ya. Tanggal 30 hari Rabu depan berarti kita jam 8 saja, jam 8 sampai selesai ya, jam 8 ya, 8 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu ya, jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kalau untuk membuat tadi kelompok masing-masing MTS, SMA sama SD itu yang grup masing-masing kan itu bagus ya. Idenya itu yang membuatnya panitia atau misalnya MTS atau SMP misalnya Pak Said. Jadi misalnya kalau misalkan panitia atau Pak Said misalnya kelompok ketua MTS, mungkin dibagi tautannya aja mungkin ya, nanti yang lain tinggal masuk-masuk aja gitu. Terima kasih. Ibu, begitu saja. Silakan saja dari masing-masing pihak ada yang mengemandoi, misalkan Pak Said SMP, kemudian SMA-nya siapa, begitulah. Nanti linknya tinggal di share saja di grup WhatsApp ya, kita grup bahasa Inggris. Kalau saya nanti bisa masuk ke grup-grup itu melalui link dan akan melihat saja. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita punya beberapa kesepakatan. Tadi yang pertama, grup SMP atau MTS, fokusnya di kelas 7. Kemudian nanti akan membuat grup WhatsApp sendiri, silakan saja dibuat linknya. Kemudian SMA tadi belum sepakat ya. Mau kelas berapa Bapak Ibu SMA? Hanya sekitar 4 atau 5 orang mungkin. Atau Kalau mungkin, tadi baca sih kelas 10 katanya. Kalau tadi baca di room chat. iya, Tapi nggak tahu siap. juga ya Pak. Iya siap, itu Pak Denny atau Ibu Denny ya, kelas 10 ya siap. Kita mengikuti saja Bapak Ibu ya, kita mengikuti saja. Kemudian Bu Andini tadi kelas 4 ya Bu ya? Bu Andini Surijati, SD kelas 4 ya. Ya Bapak Ibu. Iya Pak, insya Allah kelas 4, kelas 5. Iya. Saya coba ya. Pilih aja salah satu Bu ya, mau kelas 4 atau kelas 5. Ya. Baik Pak, siap insya Allah. Nanti juga untuk presentasi Bapak Ibu, kita bagi-bagi. Misalkan ya, nanti yang SMP fokusnya atau presentasinya misalkan ada yang KIKD, kemudian Prota, Promes. Nanti yang SMA sisanya. Karena yang kita lihat itu adalah apa yang Bapak Ibu buat itu sudah nyambung atau belum, atau sudah benar atau belum ya. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan ada yang belum sempurnanya di mana belum sempurnanya dan lain-lain. Karena intinya kan kita ingin mengetahui kalau kita membuat perangkat pembelajaran yang seharusnya itu seperti apa begitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Tanggal 30 insya Allah kita nanti ada yang presentasi. Silakan ya pilih salah atau beberapa orang di antara Bapak Ibu untuk menjadi presenter di tanggal 30 itu. Ya Bu Nike, halo Bu Nike, adakah Bu Nike atau belum?
Ya Bapak Ibu, sekarang ya boleh Pak Bu Deni ya, boleh kalau kuota habis boleh. Misalnya nanti rekamannya saya share ya. Bapak Ibu setelah nanti Bu Nike masuk mungkin lebih pertanyaan ke Bu Nike itu lebih menukik ke ini ya. Ya sama-sama Ibu. Lebih menukik ke bagaimana saya membuat SKL KIKD begitu ya. Karena kan intinya di situ ya. Kalau Prota Promes itu kan bisa kita copy paste dari KIKD. Ya. Setelah kita menentukan KIKD kan itu bisa nge-link ke manapun ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu sebelum Bu Nike nanti melanjutkan. Hendra, Ya, siap habis Pak hari Said. ini kita apakah masih ada bimbingan Pak setelah hari ini? Bimbingan itu setiap hari Pak. Mungkin masih ada yang ditanyakan. Oh, Ya. Alhamdulillah Pak, mantap Pak. Ya, insya Allah bimbingan itu Bapak Ibu tiap hari dari tanggal 25 besok atau 24 sekarang sampai tanggal 31. Tapi bimbingannya mungkin tidak melalui Zoom seperti ini. Tapi Bapak Ibu bisa bertanya ke Bu Nike, mau japri atau mau di grup terkait dengan tugas Bapak Ibu. Misalkan nanti Bapak Ibu sudah membuat nih yang bagian prota. Bu Nike apakah seperti ini? Tolong dikoreksi. Mungkin seperti itu ya. Di bimbingannya lewat WhatsApp saja ya Bapak Ibu ya. Karena nanti yang presentasi itu satu hari ya, tanggal 30 saja. Begitu mungkin Bapak Ibu ya. Kalau dari panitia arahnya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum saya persilakan Ibu dosen, Ibu Nike untuk melanjutkan lagi pembahasannya. Ya, nampaknya cukup ya. Ya, mangga Bu Nike, silakan untuk dilanjutkan. Halo? Ya Bu Nike, sudah hadir? Ya sambil Bu Nike ada lagi pertanyaan? Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam, iya Maaf. Ibu. Ya, maaf saya baru bangun. Ya, siap. Bu Nike sudah ada ya. Bapak Ibu kita lanjutkan. Bisa dilanjut apa masih ada yang mau di... Ya, sudah Bapak Ibu. Bu Nike kayaknya sudah kita berdiskusi tadi tentang tugas-tugasnya. Mudah-mudahan, jadi kalau bisa saya sampaikan Bu Nike ya, ada satu kelompok lagi. Jadi dari kelompok besar ini, Ya. ada satu kelompok besar, satu kelompok kecil yaitu MTS, akan fokus di kelas 7. Oke. Jadi membuat nota formis dan lain-lainnya di kelas 7. Kemudian yang SMA di kelas 10. Dan yang SD di kelas 4 kalau tidak salah. Dan tadi telah disepakati Bapak Ibu ya, tanggal 30 hari Rabu nanti ada yang presentasi dari jenjang SMP MTS, MA, SMA, dan SD. Mungkin nanti presentasinya dibagi-bagi, ada yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, yang dan diharapkan ada feedback lah dari presentasi tersebut, apakah Bapak Ibu mengerjakannya sudah benar atau belum. Kemudian pembimbingan saya tadi jawab Ibu ya. Untuk pembimbingan memang kalau di Zoom meeting tidak ada lagi, tetapi kalau pembimbingan kita maksimalkan saja di WhatsApp group.
Boleh japri ke Ibu atau misalkan di WhatsApp grup Mangga, kata saya seperti itu. Mudah-mudahan Bu Nike tidak berkeberatan ya Bu ya. Ya Pak, tadi maaf agak putus-putus ya Pak, yang setelah presentasi itu apa ya Pak? Soalnya putus-putus tadi saya ininya. Ya, setelah presentasi, jadi presentasi itu kami agendakan Bu tanggal 30 Desember hari Rabu. Nah, kemudian ya. ya untuk bimbingan itu saya tadi informasikan kepada rekan-rekan peserta. Bimbingannya itu silakan aja bertanya ke Bu Nike WhatsApp lewat WhatsApp grup atau di grup gitu ya, atau di Japri kata saya seperti itu Mangga. Misalkan begini, Ibu saya sudah buat prototip, apakah sudah betul atau belum begitu Bu. Kayaknya lebih ini apa namanya? Sebenarnya kalau WhatsApp boleh sih, cuman mudah-mudahan tidak membuat ini apa namanya agak penuh juga ya grup di WhatsApp. Atau kalau Ibu misalnya nanti berkenan Bu? pakai Telegram hanya kalau pakai Telegram gimana? Betul. Ada yang mungkin terbiasa sama saja sih kayak. Iya. Boleh Bu, kayaknya peserta juga sudah terbiasa dengan Telegram. Jadi kalau misalkan nanti mau saya buatkan Telegram boleh juga. Ya, baik, siap. Saya lebih ringan, terus kalau share file juga lebih nggak akan ngeberatin gitu. Khawatirnya nanti kalau pakai WhatsApp agak berat, jadi malah bikin hang Ya, ke siap, HP. Nanti saya buatkan Telegram Bu ya, untuk bahasa Inggris. Ya, siap, lebih Siap. nyaman Pak ya, insya Allah. Oke. Maka Ibu dilanjutkan. Baik, saya lanjut. Pak Hendra, berarti saya waktunya berapa lama lagi Pak Hendra untuk? Boleh Ibu sampai jam 12 juga ada apa-apa. Oke, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan tercakup semuanya. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Saya screen share lagi yang tadi. Ini tadi sudah sempat kita bahas belum ya? Belum. Nah, tadi sampai sini ya, bagaimana kita menyatukan atau menuangkan SKL, KI, dan KD. Nah, KD dan KI. Maaf sebentar. Acara. Oke, menyatukan tadi yang jelas kalau SKL sudah given ya, sudah nggak bisa diganggu gugat. Apa namanya kita hanya bisa berpasrah diri menerima dan mengupayakan supaya bersesuaian dengan apa yang kita kondisi kita di kelas gitu ya, di sekolah. KI dan KD juga sebetulnya sangat-sangat ini, kecuali nanti pas di protap dan prosem itu nanti kita akan lihat bagaimana kegiatan mana atau kompetensi inti dan dasar yang mana yang akan kita olah, paling utak-atikannya di situ gitu ya, di protap dan promesnya. Oke, saya lanjut ke ini, bagaimana kita customize ya, simplify our RPP. Kemarin sudah banyak materi yang disajikan dari pemateri yang lain, strategi pengembangannya yang diadopsi oleh Surat Edaran 14 tahun 2019 ya. Lalu kemarin itu
dirumuskan berdasarkan KD, menggunakan kata kerja operasional, turunkan dalam indikator penilaian, kompetensi, lalu aspek kompetensi belajar, dan lain sebagainya. Semua teori-teori yang saya rasa Ibu dan Bapak sudah dapatkan dari banyak pemateri lain, ini nanti akan kita lihat dalam konteks bahasa Inggrisnya seperti apa ya. Oke, dari tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran, Ibu dan Bapak, kita perhatikan aspek ABCD ya, ABCD, dan ini mungkin Ibu dan Bapak yang sudah sering mengikuti pelatihan sudah mengetahui apa ABCD di sini. Ada yang tahu? ABCD. Audience, behavior. Oke, audience, behavior. C-nya adalah condition dan Condition, degree. and degree. Okay, very good. So audience, we pay attention to who the audience are, what kind of behavior do we expect from our audience, and then what will be the condition of learning, and to what degree are we going to ask our participant to understand or to achieve a certain competence ya. Hanya saja dari beberapa banyak contoh RPP yang dilihat memformulasikan atau menghadirkan elemen ABCD ini gampang-gampang susah ya, it's a bit tricky. Sometimes it becomes a little bit problematic as well. Let's have a look at what ABCD should actually cover. Latar belakangnya dari mana? Oke, nah tadi kata Baker sebetulnya di landasan teorinya di kata Baker tahun 1971. Penjabaran dan perumusan tujuan pembelajaran atau TIK di sini zaman dulu ya sebelum direvisi yang kan tahun 2016 mengacu pada 4 kriteria yang tadi sudah kita ketahui bersama. Sedangkan kata LI itu tujuan pembelajaran, the objective of learning itu harus mengacu pada 5 kriteria. Kurang lebih sama sih ya yang tadi dibilang sama Baker dengan ABCD dengan yang dikatakan oleh Lee. Pada dasarnya kita harus tahu siapa, tingkah laku yang diekspektasikan seperti apa, lalu what tentang apa yang dipelajari, atau dalam poin Baker tadi di sini degree dan kriterian itu ini sasaran belajar harus dirumuskan secara spesifik agar jelas, misalnya siswa SD kelas 6. Kadang-kadang dalam RPP seringkali ditemukan siswa atau peserta didik mampu gitu ya, langsung seperti itu. Ada nanti pada saat Ibu Bapak menyusun RPP yang lebih sederhana itu, dirinci siapa sih yang saya maksudkan dengan audiens Ibu dan Bapak. Misalnya tadi ada yang SD kelas 4 misalnya, atau MTS kelas 7, SMA kelas 10 dan lain sebagainya. Jadi baiknya dirinci seperti ini sehingga ini berkaitan dengan yang tadi dipertanyakan oleh Ibu Desi ya, yang Ibu Miss perilaku spesifik diharapkan rumus subjeknya ini Ibu dan Bapak, kalau untuk ini kata kerja apa aja sih yang kita punya gitu ya, itu ada listnya, nanti bisa saya share juga. Ini berkaitan dengan yang tadi saya bilang, ketika C1 sampai C6 itu sangat fleksibel, sangat stretchy ya, bisa kita olah sedemikian rupa. Di antaranya adalah dengan hati-hati memilih kata kerja pernah gitu, dan ada banyak sekali sih keadaan syarat dipenuhi, misalnya seperti ini,
dengan mengamati tanpa membaca kamus dengan benar dan atau sebagainya gitu. Jadi siswa kelas 6 dapat mengidentifikasi kosakata yang digunakan dalam bahan bacaan berjudul bla 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 tanpa membaca kamus misalnya. Itu bisa jadi tujuan. Lalu degree, batas minimal atau tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang ditetapkan. Misalnya penentuan batas tergantung pada jenis materi, tinggi rendahnya sekolah, sifat kemampuan yang dimiliki. Ini yang misalnya seperti yang tadi saya ulangi lagi, siswa SD kelas 4 dapat mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan buah-buahan misalnya tanpa membaca kamus dengan menyebutkan paling sedikit 3 buah seperti itu. Itu terperinci. Nah, it's a lot of work gitu ya, tapi saya rasa itu akan lebih mungkin nanti next time mudah-mudahan pengawasnya pada sepakat ketika melihat rumusan tujuan yang sangat rinci ini, mereka pun akan lebih oh ya dari awal aja udah terperinci, nanti kita lihat kesesuaiannya dalam kegiatan misalnya akan lebih jadi lebih halus mungkin ya, nanti lebih bisa diterima. Oke, nah ini selain komponen ABCD, rumusan yang kita akan jatuhkan dalam tujuan itu dikatakan baik kalau memenuhi kriteria seperti ini. Jadi kalau tadi yang ada banyak bertanya tentang jadi yang bagusnya yang kayak apa. Nah Ibu dan Bapak, ini saya ambil dari materi untuk PLPG 5 tahun yang lalu, jadi memang belum direvisi, masih TIK, tapi saya rasa bisa kita aplikasikan dalam penyusunan yang sekarang gitu ya. Dikatakan baik jika memenuhi kriteria menggunakan kata kerja operasional ya, kita harus lihat rumusan belumnya. Siswa dapat siswa yang lebih detail tadi, siswa kelas 4 SD misalnya. Dan ini lebih baik menggunakan kata identifikasi bukan memahami. Saya rasa ini sudah bisa kita, saya sih jarang sekarang ya menemukan siswa dapat memahami gitu. Jadi lebih ke operasional. Kalau memahami, ketika kita tanyakan siswanya paham nggak? Oh iya sih paham, tahunya paham dari mana ya? Jadi kata kerja yang measurable atau bisa diukur. Nah, harus dalam bentuk hasil belajar siswa, bukan apa yang dipelajari. Misalnya, siswa dapat menjelaskan, bukan siswa dapat mengetahui. Karena kalau kita lihat bedanya, siswa dapat menjelaskan itu lebih aktif ya, daripada dapat mengetahui. Lagi-lagi mengetahui itu sebuah kata kata kerja yang mungkin gimana ukurannya gitu ya, mengetahui sesuatu. Apakah tahunnya 10 atau hanya 5, ini kan mungkin kurang bisa spesifik. Berbentuk tingkah laku siswa. Jadi di sini acuannya siswa dapatnya, saya rasa mungkin Ibu dan Bapak ini lebih dapatkan di RPP memang sudah mengacu pada tingkah laku siswa. Hanya meliputi satu jenis kemampuan agar mudah menilai. Nah, ini yang tadi saya bilang berkaitan dengan di RPP-nya misalnya kalau memang sih nanti integrasi dari listening dan saya akan fokus ke yang speaking dulu. Sehingga akan lebih mudah dinilai untuk mencapai tujuannya seperti apa. Oke. Nah, ini contoh. Setelah membaca wacana berbentuk eksposisi yang diberikan guru, siswa kelas 12 SMA semester 2 dapat menyimpulkan struktur wacana dengan tepat. Nah, ini yang kita perhatikan detail komponen, ada audiensnya jelas, siswa kelas 2, behavior-nya dapat menyimpulkan struktur wacana. Kondisinya tadi membaca wacana eksposisi, lalu degree-nya dengan tepat. Ya, walaupun di sini dengan tepat itu masih tetap harus diperinci. Bagusnya sih ya struktur wacana dengan misalnya menyebutkan
eksposisi itu misalnya ada identifikasi struktur generic structure-nya seperti apa gitu ya, itu bisa lebih terperinci dari ini. Tapi ini contoh yang ini pun sudah bagus ya. Oke. Nah, domain kognitif, aspek perilaku dari ketiga domain dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan. Jadi kata kerja operasional ingin lebih aware dengan kemampuan kognitif siswa, misalnya kognitif, psikomotor dan sebagainya. Ini yang tadi kita lihat sebagai jenjang ya, piramida jenjang taksonomi Bloom. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, evaluasi, sintesa ya, analisis, sintesa dan evaluasi. Ini sebetulnya tidak usah dihafal, kita pahami bagaimana dari level C1, C2, C3 sampai C6 ini ya bisa Nah, tadi kan kalau mengetahui itu kemampuan internal, tapi untuk kata kerja operasionalnya lebih pada mengidentifikasikan, menyebutkan, menunjukkan gitu ya. Nah, untuk yang kedua yang comprehending atau understanding, di sini kemampuan internalnya tidak perlu disebutkan dalam tujuan. Perlu kita sadari bahwa mereka mampu innate capacity-nya itu mereka sudah mampu menerjemahkan, sudah mampu menafsirkan, memahami dan menentukan, sehingga untuk kata kerja operasionalnya itu mereka bisa menjelaskan, menguraikan, merumuskan, memberi contoh. Nah, aplikasi kemampuan innate capacity-nya kita tahu mereka mampu problem solving. Caranya bagaimana menggunakan kata kerja, hitung, membuktikan, melasikan, mengarang, mengatur, menyusun kembali. Rearrange paragraph misalnya ya, rearrange paragraph berarti artinya pada saat kita sajikan misalnya saya rasa Ibu dan Bapak banyak juga yang membuat penilaian dengan mengacak kalimat atau mengacak paragraf yang disusun ulang kembali. Sebetulnya kemampuannya C5 ya, bisa seperti itu gitu. Kasihkan bahkan di level yang berbeda. Bisa nggak sih kita menyusun kembali, dikasihin ke anak, menyusun kembali paragraf, menyusun kembali rangkaian kalimat gitu ya, untuk rangkaian huruf dalam spelling tiger misalnya, tiger itu apa, nah itu mereka mengenal itu dan menyusun kembali. Lalu evaluasi di sini menilai berdasarkan norma, mampu memberikan pertimbangan. Jadi kata kerja operasionalnya memperbandingkan, menyimpulkan, mengkritik, memilih antara menolak dan mendukung. Oke. Domain afektif itu diturunkan dari Krathwohl ya, bukan dari Bloom, tapi ini dari Krathwohl. Afektif itu penerimaan, pemberian respon, penilaian. Penerimaan menunjukkan, mengakui, misalnya menanyakan, mengikuti, menjawab, mendengarkan, menyatakan, menempatkan, memberi respon misalnya, membantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, mendatangi, berlatih, mempraktekkan. Ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai kata kerja operasional dalam menyusun tujuan. Penilaian di sini jenjang di mana afektif siswa misalnya mampu menilai
menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai, mengakui, menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengikuti, ikut serta, mengusul, membela ataupun menolak. Pengorganisasian, merumuskan, menghubungkan, menyusun, mengubah, melengkapi, dan lain sebagainya. Jadi ketika dalam tujuan menyusun ini, Ibu dan Bapak memperhatikan jenjang kemampuan afektif, itu bisa hadir juga berdampingan dengan yang kognitif tadi ya. Karakteristik pembentukan pola itu di sini kemampuan internalnya adalah menunjukkan, mempertimbangkan, melibatkan diri, lalu kata kerja operasionalnya bertindak, menyatakan, memperlihatkan, melayani, mengundurkan diri, membuktikan pengetahuan, mempertimbangkan. Siswa dapat menyatakan, siswa memperlihatkan kemampuan, bla bla bla. Gitu. Siswa membuktikan bahwa membuktikan bahwa pendapat dalam mengemukakan pendapat dapat membuktikan bahwa pendapatnya memiliki argumen yang jelas misalnya. Mempertimbangkan untuk di dalam argumentatif teks mempertimbangkan fakta dan opini yang ada. Nah, ini psikomotorik dikembangkan oleh Sirpsen. Jenjang persepsi, kemampuan internalnya, menafsirkan rangsangan, peka terhadap rangsangan, mendiskriminasikan, membedakan, mempersiapkan, mengisikan, mengidentifikasikan, menghubungkan, lalu kesiapan, konsentrasi, menyiapkan diri, internalnya, kata kerja operasionalnya seperti ini. Mulai mengawasi, yang seperti saya bilang tadi, Ibu dan Bapak, ini bukan untuk dihafal, tapi untuk betul-betul kita pahami bagaimana satu jenjang itu memiliki kemampuan internal yang kemudian perlu kita tumpahkan menjadi kata kerja operasional yang ada dalam tujuan ya. Praktikan, memainkan, mengikuti, dan lain sebagainya. Lalu gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, kreativitas. Nah, kreativitas merancang, menyusun, dan lain sebagainya. Penyesuaian pola gerakan, mengubah, mengadaptasi, mengatur kembali, membuat variasi. Lalu gerakan terbiasa, memasang, membangun, mengoperasikan, membongkar, memperbaiki, menyusun, mengatur, dan lain sebagainya. Kalau dilihat di sini ada kata kerja yang kurang lebih bisa sama ya. Di sini kata kerja menyusun hadir dalam gerakan terbiasa dan kreativitas. Tapi yang bikin beda jadi apa? Tentu akan berbeda kalau digunakan dalam konteks yang berbeda juga. Alright, next. Oke, ini saya ambil dari contoh yang di-share oleh Ibu Desi kemarin. Apakah sudah hadir A, B, C, D-nya? Audience, behavior, condition, dan juga degree-nya. Audience-nya sudah ada, Ibu dan Bapak? Peserta didik. Oke, peserta didik. Nanti mungkin dispesify ya, lebih dispesifikan lagi di level apa peserta didiknya. Oke, behavior. Behavior-nya ini ada 4 ya Bu, mengidentifikasi. Mengidentifikasi, menanyakan jati diri, merespon, mendemonstrasikan percakapan. Oke, ada nggak? Condition-nya? Sudah ada nggak condition-nya? Kondisi belajarnya itu belajar apa sih? Feedback. Maaf, feedback dari mana ya ini?
Oke. Right. Conditionnya di sini belum terperinci secara jelas. Artinya di sini harus kita lihat selama setelah mengikuti pembelajaran ini, pembelajaran yang mana. Ini baiknya kata ini diperinci lebih jelas. Introduction to yourself atau apa gitu ya. Jadi instead of hanya menyatakan ini, karena mungkin di sini hadir, karena kan di atas sudah ada, kok ditulis lagi ya. Again, yang akan kita cari adalah yang lebih detail, menyajikan komponen A, B, C, D tadi. Jadi yang condition tidak cukup hanya digambarkan dengan kata ini, tapi perlu dibuat lebih eksplisit pembelajaran, memperkenalkan diri misalnya, atau introducing oneself atau lain sebagainya, perlu hadir di sini. Yang D, degree sudah hadir. Yang D, ini ya terakhir ya. Tapi kemudian kalau kita lihat intonasi yang baik itu yang kayak apa sih? Nah itu yang apa namanya, kalau dalam melihat komponen ABCD itu intonasi yang baik, yang memperhatikan pronunciation-nya, yang memperhatikan intonasi naik turun misalnya, merespon pertanyaan tentang jati diri dengan apa. Ini perlu hadir Ibu dan Bapak untuk poin yang 1, degree-nya perlu lebih diperjelas. Poin yang kedua, menanyakan jati diri, kan asking about oneself apa ya di sini, menanyakan jati diri dengan menyebutkan nama dan profesi misalnya, itu akan lebih spesifik D-nya ya. Merespon pertanyaan tentang jati diri dengan menyebutkan nama, dengan menyebutkan misalnya dengan merespon terima kasih, thank you, or that's good, that's great, dan lain sebagainya gitu ya. Nah di sini itu apa ya maksudnya dengan respon yang sesuai misalnya, bisa diberi lebih spesifik, titik 2 ungkapannya yang digunakan misalnya that's good, that's great, dan lain sebagainya, sehingga lebih jelas. Oke, jadi kurang lebih komponen A dari contoh ini sudah ada, yang B sudah ada juga, yang C perlu lebih dibuat detail di sini, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran apa sih ini gitu ya, dibuat detail saja. Nah yang D secara spesifik, nah D ini menentukan sekali tadi Kak, kompetensi dasar dan kompetensi intinya ya. Apa sih yang ingin dicapai untuk anak, misalnya anak MTS kelas 7 tuh harus bisa apa secara kognitif, apa yang yang perlu mereka kuasai gitu ya, kan kompetensi dasarnya apa. Ini akan lebih memperjelas posisi-posisi tersebut. Oke, sekarang ini saya ambil dari contoh yang diberikan oleh Pak Said ya, mengikuti proses pembelajaran yang mana song lirik misalnya, karena diambil dari pembelajaran mengenai song lirik. Muridnya dispesify lagi untuk level yang mana, kelas berapa, dapat menangkap makna. Nah ini Ibu dan Bapak, salah satu hal yang mungkin tricky ya, boleh saya bilang agak gampang-gampang susah gitu ketika mengajarkan lagu. Ini sering saya bahas juga di kelas. Sebenarnya kalau kalian ngajar buat mahasiswa yang mau PPL, biasanya saya bilang kalau kalian mau ngajarin tentang lagu, fokusnya ke apa? Kan kalau lagu itu kalian bukan anak seni musik ya, nggak akan ngajarin teknik-teknik vokal menyanyi gitu. Jadi apa yang akan difokuskan pada saat mengajarkan siswa atau masuk ke kelas, bawain, yuk kita belajar lagu, mau diapain lagunya?
karena kita bukan guru seni musik, nggak bakalan ngajarin teknik vokal nyanyi yang bagus kayak apa, nggak bakalan ngajarin alat instrumen juga gitu. Menangkap makna, ini balik lagi ke kata operasional tadi ya, makna itu ditangkap atau diapain sih? Mana yang akan lebih operasional misalnya ketika kita gunakan menangkap makna atau menginterpretasi. Interpretasi juga mungkin harus kita preteli lagi gitu ya. Apa interpretasi? Seperti apa sih interpretasi itu? Ini sehingga di sini untuk behavior-nya ya, untuk B-nya menangkap makna tuh harus lebih dibuat operasional lagi gitu ya. Saya yang terpikir sekarang menginterpretasi, tetapi kemudian nanti Ibu dan Bapak bisa lihat lagi apa namanya? Nih ada di chat. Menuliskan kembali kosakata bisa jadi bisa Bu ya, bisa kita jadi tujuannya jelas. Maaf ini Ibu Manik menuliskan kalau ngajarin lagu mungkin kita bisa fokus ke mengajarkan kosakata ya, itu lebih operasional, lebih apa ya, lebih konkret ya daripada menangkap makna. Jadi kita fokus ke pemilihan lagu yang vocabulary-nya ingin kita ajarkan ke siswa. Itu akan lebih ini juga gitu, atau menceritakan kembali isi lagu karena untuk lagu erat kaitannya, dia sebagai karya seni erat kaitannya dengan karya sastra gitu ya. Kalau kita ngajarin naratif juga biasanya kita minta mereka untuk menceritakan kembali. Jadi menceritakan kembali tema atau isi lagu menggunakan bahasa mereka sendiri. C-nya condition-nya misalnya condition-nya tadi udah ada, heal the world, learning through songs gitu ya. Lalu degree-nya menceritakan kembali isi lagu dengan menggunakan kata-kata kosakata yang apa, minimal mereka harus come up ya, harus muncul dengan kosakata yang mana aja. Nah ini target kita misalnya dari lagu ini, lirik lagu ini saya pengen siswa nanti mampu menceritakan kembali dengan kosakata apa namanya, kosakata 1, 2, 3, 4, 5 atau apa gitu. Jadi kita sebagai guru membuat batasan sendiri yang mau ininya yang mana. Nah itu jadi untuk memperlengkap audiens sudah ada, hanya perlu dibuat lebih detail. Siapa sih, kelas berapa gitu ya. Menangkap makna sebagai behavior saya rasa harus lebih diperinci, diperjelas kata kerja operasional. Seperti saya jelaskan tadi, gampang-gampang susah ngajarin lagu kan. Kadang kita suka terbawa ke asumsi kalau ngajarin lagu atau naratif tuh udahlah cari ininya aja, maknanya aja gitu. Padahal secara kognitif untuk memaknai sesuatu tentu siswa perlu proses ya. Dan kalau dalam salah satu buku yang saya baca ada path to interpretation. Jadi untuk masuk dalam satu interpretasi itu ada scaffolding-nya gitu ya, untuk betul-betul bisa memahami maknanya apa sih gitu ya. Jadi ini adalah pekerjaan yang menurut saya secara kognitif cukup berat sebetulnya kalau mau disajikan dengan scaffolding yang yang kuat. Nah ini fokusnya ke satu aja ya Pak ya, tadi satu skills aja, mau yang interpretasi atau yang ini mungkin bisa digunakan untuk pertemuan yang lain, mampu membuat video. Ini udah ini banget mungkin ya, dari aspek kreativitasnya juga perlu lagi-lagi scaffolding yang kuat. Perlu apa ya scaffolding? Saya rasa belum Bapak tahu ya makna scaffolding. Jadi untuk sampai pada kreativitas ini, dan ini ada aspek multimodalitasnya gitu. Jadi kalau mau dibuat jadi 5 pertemuan mungkin bisa jadi 5 pertemuan karena ada aspek multimodalitasnya gitu. Kalau diarahkan ke multimodal literacy-nya gitu, itu pasti akan sangat kaya ya, pasti akan sangat banyak. Jadi saran saya yang perbaikan untuk yang ini diperjelas lagi audiensnya level berapa,
kata menangkap sebagai ini harus di behavior yang diharapkannya seperti apa, dibuat lebih rinci, operasional, kata kerja operasionalnya ya, lalu konteks pembelajaran, condition sudah ada, degree-nya dengan apa gitu, mereka akan menginterpretasi itu apa sih yang jadi acuan degree-nya itu apa. Jadi ini bisa diturunkan lagi menjadi apa namanya, kegiatan yang sangat detail ya. Ini saran saya dipindahin aja untuk pertemuan yang lain karena it takes a lot of work for them to create this, and you cannot focus on just seperti yang tadi dibilang fokus. Jadi ini untuk melakukan ini Ibu dan Bapak perlu rubrik multimodal, rubrik multimodality gitu. Jadi dan ini akan masuk ke fokus kemampuan yang lain, yaitu kemampuan multimodalitas gitu. Jadi oke. Ini nanti aja ya. Tadinya mau ke ini sih. Nah, kegiatan pembelajaran dari presentasi yang kemarin seperti ini adalah bentuk RPP yang simplified, tentu tetap ada yang kayak gini ya. Jadi kalau udah dapat sumbernya yang kemarin mah bisa dilihat, udah banyak formatnya juga gitu ya. The examples dari, saya stop share yang ini, saya mau share yang lain. Yang kemarin sudah di-share oleh Ibu Desi. Ini ya, yang sudah di-share oleh Ibu Desi. Indikator capaian kompetensi. Nah di sini yang tadi perlu kita lebih perjelas ya, dari ini mah kita nggak bisa ganggu gugat, Ibu dan Bapak ya. Maaf saya Sundanya keluar. Kompetensi dasar nggak bisa kita ganggu gugat. Ini bisa kita sesuaikan dengan apa namanya, pembelajaran kita yang nanti lebih dispesifikkan dalam protap dan promesnya ya. Tadi sudah saya bahas satu persatu cara kita lebih merinci tujuan pembelajaran lewat ABCD. Nah ini juga mungkin kalau kita lihat sebentar ya. Kira-kira ini fokus skill-nya ke mana? Speaking mungkin ya. Kelihatannya sih speaking ya. Nah, Ibu dan Bapak kalau speaking berarti di sini bukan menuliskan kalimat ya. Ini mengurutkan kalimat terkait, ini bisa, tapi kalau yang speaking skills, construct-nya saya rasa bukan yang ini. Jadi yang ini bisa diganti dengan menyajikan atau membuat atau mempersiapkan apa namanya, kalimat, mempersiapkan mungkin ya, mungkin bukan menuliskan, mempersiapkan, tapi nanti kita lihat lagi kata kerja operasional yang bisa di melafal, meniru, mencatat mungkin ya, mengulang, meninjau, mereproduksi, memilih, menyatakan. Ini saya sedang menunjukkan screen share daftar kata kerja operasional. Mudah-mudahan terlihat di layar Ibu Bapak juga. Kata menulis tadi kita ganti saja dengan
eh, yang lebih ini mungkin ya, karena berkaitan dengan speaking juga ya, dapat menghafal, dapat meniru atau mereproduksi mungkin ya, jadi bikin sendiri gitu. Karena kalau dikaitkan dengan skills apa namanya, dengan skills speaking, tentu yang akan lebih tepat di sini, maaf saya reproduksi beberapa kalimat sederhana. Jadi gimana sih saya bisa melatih, misalnya Bu dan Bapak bisa apa namanya, dalam melatih ini aja sendiri ya, skills reading comprehension, kosakata, vocabulary itu biasanya jadi aspek penilaiannya seperti itu. Jadi mau diapain sih vocabulary itu gitu ya? Mau diapain vocabulary? Lihat lagi kata kerja operasionalnya. Menjawab pertanyaan berdasarkan bahan bacaan dengan menyebutkan apa gitu. Jadi selalu kembali pada aspek skills-nya apa gitu. Dan ini pun menurut saya akan lebih sesuai dengan tadi ya, skills-nya mau yang apa. Nanti kita akan sesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Oke. Ini kemarin sudah banyak juga yang menyajikannya dari pemateri, dan mungkin Ibu Bapak sudah ada sumbernya juga. Saya lupa kemarin ada satu pemateri yang mengatakan kalau ceramah itu bukan metode ya. Jadi nah ini mungkin bisa apa namanya, bisa ditelusuri kembali. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang bagaimana mengisi ini karena udah dibahas oleh pemateri yang kemarin. Jadi nggak akan saya bahas dulu di sini ya. Langkah-langkah pelajaran. Oke. Boleh ini nggak, boleh dijelaskan bagaimana membuka salam dan doa lewat WhatsApp group untuk kegiatan yang ini ya, untuk kegiatan inti. Mungkin Ibu dan Bapak boleh ada yang mau menjelaskan biasanya ketika kemarin dilakukan di masa pandemik ini, melakukan membuka pembelajaran lewat, ada yang mau share mungkin? Silakan share aja, saya nggak akan ngapa-ngapain, cuma pengen tahu aja Ibu Bapak. Bu Nike, boleh saya cerita? Boleh. Ya, jadi di tempat saya ya Bu kan pakai WA juga. Dengan teman-temannya biasanya selain mengetik bentuk teks, bisa juga kami sisipkan bentuk, misalnya Untuk gambar. Saya mapelnya itu ada pergantian Bu, satu grup WA itu mapel. Jadi entah menggunakan emoticon atau menggunakan gambar ya yang khas. Mungkin misalnya karena kita bahasa Inggris bisa misalnya gambar yang berhubungan dengan, kalau doa biasanya itu ada yang lewat voice note Bu, ada juga yang nah, kalau dari alright. Nah, mungkin di sini bisa lebih didetailkan aja lewat WA group dengan menyampaikan apa namanya voice note atau misalnya menyanyi basically seperti tatap muka aja, hanya durasinya
lebih diperpendek. Tapi kalau kita perhatikan juga the unique characteristic of this pandemic ini nggak apa-apa sih, nggak masalah, cuma tadi saya nggak kebayang aja gimana caranya gitu, dan ternyata bisa via voice note, bisa via emoji, emoticon, dan lain sebagainya. This is the unique findings that we can say is now happening ya, karena pre-pandemic itu tadi, sorry, post-pandemic. Oke, memeriksa kehadiran peserta melalui Google Form. Oke, good. Bisa digunakan yang ini, guru memberikan persepsi dan motivasi. Kalau dilaksanakan via WhatsApp, bentuknya seperti apa, Ibu dan Bapak? Sekali lagi, kalau via Zoom itu kita lebih gampang gitu ya. Kalau via WhatsApp, apa? Atau media-media yang pada dasarnya tidak berbentuk conference langsung gitu ya. Jadi kalau kayak WhatsApp atau kayak Padlet yang tadi saya melihat ada beberapa yang udah ada ini ya yang berkontribusi via Padlet. Kalau itu kan tidak ada interaksi langsung ya, jadi bentuknya seperti apa gitu. Oke, guru menyampaikan tujuan. Nah, ini juga via dengan sambutan atau apa dan sebagainya, atau voice note. Jadi itu. Karena again memberikan apresiasi, motivasi itu it's easier when we have face-to-face mode ya, but when we change it into this online modes, it's rather kemudian juga kita berpikir mungkin memberikan apresiasi dan motivasi dalam bentuk online tuh kata kerja operasionalnya juga nggak lagi berlaku mungkin ya, tapi ketika kita beri detail kayak gimanain sih gitu ya, itu akan lebih lebih bermakna mungkin ya. Materi, langkah pemilihan, teknik penilaian melalui apa, dengan apa. Oke. Perhatikan video. Nah, tadi kita lihat sebaiknya my name is, ini introduction ya tadi. Oke, nah untuk kegiatan inti saya rasa bisa lebih kita elaborasi ya. Ketika kita hanya meminta siswa, ini instruksinya apa sih yang, misalnya mereka suruh nonton video, fokus nonton videonya. Maaf ya saya pakai tulisan kata-katanya informal, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Fokus nonton videonya apa? Ekspresi apa? Ekspresi memperkenalkan diri seperti apa? Nah ini ada baiknya walaupun di sini disederhanakan, tapi kita lebih bisa memberi batasan gitu ya. Lagi-lagi balik ke KD dan KI-nya. Kompetensi dasar yang kita pengen siswa kuasai itu apa? Dan di video ini kita nonton video, siswa nonton video, then what gitu. Tapi ketika dirinci videonya, fokusnya pada ungkapan-ungkapan memperkenalkan jati diri atau apa gitu ya, mengekspresikan jati diri dan lain sebagainya, ini akan lebih lebih detail. Dan menanyakan ungkapan. Nah ini kan, ini sudah
sudah ada di sini, tapi menurut nah ini gampang ya, tinggal dibalikin aja ke atas. Oke, guru mencontohkan dialog. Alright. Maaf, saya bertanya lagi, Ibu Bapak apa mengalokasikan waktu dalam pembelajaran via WA seperti ini? I'm amazed to think about how this and wondering. Halo Ibu. Ya. Kalau di tempat Ya, silakan. kami sering Bu, kalau di tempat kami karena ini online ya Bu dan baru pertama anak itu agak susah Bu buat I see. karena kan dalam business plan atau RPP kadang itu nggak bisa anak diskusi. Abang kebanyakan buku itu men-share file aja Bu atau link materi gitu. Ini materinya, ini tugasnya gitu. Abang Bu nggak ada kota atau kesulitan sinyal. I see. Ya. Oke. Wow. Apa ya? Belum ideal lah lagi. Oke, itu dia ya. Kayaknya it's not as easy as menyederhanakan RPP gitu ya, ketika kita harus merancang kegiatan inti seperti teknis berkaitan dengan teknologi, penyampaian materi, dan lain sebagainya. Harus dimasukkan juga aspek ininya ya, aspek pandemiknya gitu, karena betul-betul saya pribadi ini temuan baru. Salut bagi Ibu dan Bapak yang ketika kemarin menjalankan ini gitu. Speaking, terutama kalau speaking memang harus ada ya speak ya, conversation harus speak, tapi ketika ini kemudian terkendala dengan itu, I cannot imagine how you can share this to your students gitu ya. It's amazing. It's great to see how to learn how you tackle this problem. Salut saya kepada Ibu Bapak semua yang bisa di cara mungkin di sini karena berkaitan dengan teknis dan teknologi, ini bisa kita diskusikan sama-sama. Saya ingin menyaring pengalaman Ibu dan Bapak karena bagi saya sulit untuk kalau saya memberikan saran, saya sendiri tinggal di Bandung tidak ada kesulitan gitu, dan perkuliahan dalam 2 semester kemarin bisa dilaksanakan mode asinkronus maupun sinkronus dengan tidak ada masalah gitu ya. Jadi saya membutuhkan masukan dari Ibu dan Bapak bagaimana you can handle this kind of situation, lewat apa. Mari kita sama-sama nanti berpikir tentang detail bagaimana ini dilakukan gitu ya untuk kegiatan inti. Jadi di sini nanti pas proses pembimbingan kita bareng-bareng rumuskan baiknya seperti apa. Karena yang saya lihat di sini dulu sih sebelum pandemik ini bisa banget dilakukan, tapi setelah ada pandemik dan segala kondisi ini perlu penyesuaian. Nah, ini saya minta masukan dari Ibu dan Bapak nanti ya.
pas kita diskusi. Oke, nah ini juga sama ketika kita menutup pembelajaran akan seperti apa. Kalau via WhatsApp digimanain gitu ya. Apa namanya, kalau cuman share materi nanti habis gitu siswanya udah aja selesai gitu, udah kemudian tidak apa namanya, tidak ada pengayaan untuk apa namanya, disimpulkan kembali pembelajarannya. Nah ini juga belum terlalu spesifik ya ketika dikatakan di sini mengkoordinasikan tugas rumah untuk membuat dialog sederhana tentang perkenalan. Tapi kemudian how is it going to be done gitu. Oke, Ibu dan Bapak, di sini saya melihat potensi kita untuk berdiskusi dan mencari apa namanya, kalau mencari format ya, mencari bentuk, format sama aja bentuk. How are we going to do this ya? Ini menarik, nanti kita diskusi sama-sama. I would like to hear more from you. Later we will see this in the workshop session ya. Mulai besok sampai tanggal 30. Oke, contoh yang dari Pak Said, Ibu dan Bapak bisa ini ya. Bisa lihat sendiri. Pak Hendra, waktunya sedikit lagi, tapi saya ingin selesaikan dulu yang untuk assessment sedikit saja, boleh ya? Siap, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Oke. Oh ya, ini sedikit aja sih teman-teman, teman-teman. Ya, Ibu dan Bapak, ini yang tadi saya ingin bicarakan tentang merdeka belajar dalam implikasinya pengembangan alat uji bahasa Inggris ya dalam classroom assessment. Ini kolega saya yang mengembangkan secara spesifik, beliau fokus ke assessment, jadi risetnya banyak sekali berkaitan dengan mengembangkan assessment dalam pembelajaran online sekarang ini. Nah, kalau misalnya RPP yang sederhana itu apa namanya, the idea of that adalah merdeka belajar, maka kita lihat bagaimana implikasi ini terhadap pengembangan alat uji bahasa Inggris ya, classroom assessment. Nah, di sini merdeka belajar dan assessment itu, merdeka assessment bagi guru bermakna dua, yaitu guru leluasa menginterpretasi, mengembangkan instrumen penilaian sesuai RPP, sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik. Ini yang tadi apa namanya, menjadi concern kita semua. Harapannya sih bisa lebih customize ya dengan kondisi sekolah kita semua. Lalu yang harus dilakukan tetap desain dan pengembangan instrumen penilaian. Nah, bagi peserta didik, merdeka assessment itu berarti mereka menjadi lebih mandiri, menjadi lebih kritis dan kreatif dalam penilaian hasil belajar. Maka guru dan siswa kepentingannya ditemukan dalam desain dan pengembangan instrumen penilaian yang sama-sama mengakomodasi makna merdeka. Ini kita lihat kata yang diberi tanda kutip leluasa dan penilaian ya. Dalam teori kritisnya bagaimana guru profesional itu memahami keprofesionalannya dalam kaitan mereka belajar itu ya, bagaimana dia mampu stretch out the professionalism by understanding how this event of writing possible design for their assessment gives them a sense of freedom. Ini baru kebayang sama saya ketika tadi melihat RPP sederhana milik Ibu Desi. Mungkin pengayaan yang diberikan itu bagaimana siswa kemudian, misalnya tadi
kita tinggal kasih file aja sih di WA, nggak banyak juga yang dibahas misalnya. Mampukah siswa kemudian belajar dari situ dan menjadi mandiri gitu. Nah itu juga mungkin yang harus kita pantau gitu ya, bagaimana asesmen Merdeka Assessment ini memiliki implikasi kemandirian. Oke, bentuk penilaian sebelum tahun 2021 adalah kompetensi minimum, lalu survei karakter, Ibu dan Bapak pernah dengar alat uji bahasa Inggris berfokus PISA dan PIRILS. Nah, bagaimana mengembangkan alat uji yang searah dengan PISA dan PIRILS ini? Oke, saya lihat dulu di chatnya. Oh, ya. Sampai jam berapa mau zuhur? Oke. Bagaimana Pak Hendra? Ya, Bu Nika mungkin 15 menit lagi cukup. Aja gitu ya. Jadi kita langsung lanjut diskusi aja di WhatsApp. Untuk setelah selesai Zoom ini, Ibu dan Bapak mungkin sudah langsung berkelompok dan bekerja. Nah, kita udah langsung mulai ini aja, diskusi aja. Bagian materi ini bisa dilihat sendiri di dalam PowerPoint-nya. Mengembangkan mempelajari pelajaran dalam bahasa Inggris. Oke. Nanti ya Bu ya. Bu Manik nanti ya. Ini belum sempat saya bahas semua tapi Oke, ini Ibu dan Bapak bisa materinya bisa di ini aja, bisa dipelajari sendiri di apa? Saya sudah share ke tapi yang sekarang coba saya kalau share di sini bisa. Sudah waktunya sholat. Zuhur. Please wait, hang on a second. Yang saya beri saya share ke Pak Hendra belum saya lengkapi sih, yang ini aja. Nah, saya share di chat box. Berarti kita tinggal fokus pada yang assessment ya, mengembangkan kisi-kisi dan lain sebagainya. Kita lakukan itu sambil jalan aja Ibu Bapak ya. Jadi nanti pada saat berkelompok silakan langsung aja bikin desain atau draft atau whatever or any plan that you are going to work with your group, and then feel free to share it. We can discuss it at the time, itu bisa langsung aja kita bahas. Kayak gitu aja mungkin ya Pak Hendra. Iya, siap Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita kasih aplaus buat Bu Nike yang sudah dari pagi sampai sekarang masih bersemangat memberikan materi kepada kita. Dan insya Allah tadi kita akan lanjutkan Bapak Ibu ya diskusinya di grup WhatsApp atau nanti saya buatkan Bu Nike ya. Ya, grup Telegram Instagram, ya. Telegram ya. Telegram. Jangan ya. Instagram Pak. Ya, siap. Telegram. Ya. Salah ya. Saya buatkan nanti Bapak Ibu grup Telegram. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu pemateri dari UPI yang sudah sangat luar biasa memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada kita. Khususnya saya Ibu walaupun di biologi memang masih nyambung-nyambungnya Ibu ya tentang materi-materi umumnya untuk pembekalan saya pembuat perangkat pembelajaran. Ya sekali lagi kita kasih aplaus buat Bu Nike. Bapak Ibu boleh saya Terima kasih Ibu dan Bapak untuk partisipasinya. Iya siap Ibu. Saya review sedikit Bapak Ibu ya terkait dengan tadi penugasan. Jadi kelas
Jenjang SMP atau MTS itu kelas 7, kemudian SMA itu kelas 10, dan SD kelas 4 gitu ya. Silakan Bapak Ibu buat grup-grup kecil mau di WhatsApp, silakan untuk kelompok SMP dan kelompok SMA. Kemudian nanti saya akan buatkan grup Telegram itu untuk diskusi kelompok besar, Bu Nika ya. Nah, kemudian tadi kata Bu Nika kalau ada masalah Lebih ini sih Bu Bapak sebenarnya. lebih ringan Bu ya. Lebih ringan, jadi kalau share file nggak akan bikin HP-nya hang atau apa gitu. Kalau WhatsApp kan pasti Bu dan Bapak juga grup udah kebanyakan dan lain sebagainya. Dan dia cukup ringan gitu, jadi mungkin share file besar apapun bisa lebih mudah juga. Siap Ibu. Insya Allah nanti akan saya buatkan untuk Telegram ya. Kalau untuk grup WhatsApp SMP dan MA silakan saja buat sendiri. Siapa yang mengomandoi nanti di-share aja di grup WhatsApp yang kita ya. Nah, itulah Bapak Ibu rangkaian acara kita dari pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dari Ibu pemateri pada kesempatan kali ini bisa kita gunakan pada saat kita atau implementasikan pada saat kita membuat tugas yang diberikan oleh panitia. Jadi tugasnya nanti terkelompok menjadi 2 bagian, yaitu untuk tugas kelompok dan tugas pribadi. Yang pribadinya adalah RPP dan yang kelompoknya adalah Prota, Promes, SKL, KIKD dan sebagainya. Mungkin nanti kita bicarakan secara lebih panjang lagi di grup WhatsApp atau grup Telegram ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan pandu agar kita bisa segera mungkin mendapat penugasan yang jelas. Terima kasih para Bapak Ibu peserta sekalian dan terutama kepada Ibu Niti yang sudah memberikan banyak ilmunya bagi kita. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya nyatakan kegiatan hari ini kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendra dan Ibu Bapak sekalian. Sampai ketemu di Telegram dan WhatsApp ya. Iya, siap Ibu. Saya permisi duluan. Assalamualaikum. Iya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu silakan ya kalau masih ragu ditanyakan saja di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kasih rekaman untuk kegiatan hari ini. Mungkin ada atau perlu nanti untuk review kegiatan hari ini. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas